Sampai hari ini progres P3K sudah sampai sejauh di mana? Sudah terima SK atau belum? Alhamdulillah sudah terima SK, tinggal duitnya yang belum. Anda ruangan mana? Rohan Melati. Ya, karunya bagaimana? Karunia alhamdulillah baik sampai hari ini. Tapi karunia sempat pernah bilang dok, kalau gaji pertamanya tidak traktir orang, mungkin saya dilempar dari ruangan Melati. Di situ waktu sebelum ujian, mereka tuh siang dan malam itu belajarnya. Saya cuma main HP saja. Karena saya pikir kan saya sudah 35 tahun ke atas, jadi semuanya bonus. Yang terjadi di dunia ini semua ada yang atur, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga tipsnya apa? Tadi apa saya bilang? Preview. Sekarang saya akan mengambil alih host ya. Saya tadi diwawancara, maka saya akan yang mewawancara lagi Pak Rahman Bunai. Ini adalah salah satu perawat atau tenaga kesehatan Rumah Sakit Mokopido yang lulus P3K. Jadi saya wawancara sebagai nakes yang lulus P3K. Pertanyaan saya, bagaimana perasaannya setelah lulus P3K? Perasaan saya yang alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, dan terutama istri yang tercinta. Karena saya lulusin mungkin dari doa istri saya dong. Atau mungkin juga karena dia bosan ditanya-tanya. Ditanya-tanya temannya tuh, suamimu sudah apa, PNS sama Hodor? Jadi mungkin dia berdoa tiap malam. Jadi alhamdulillah saya lulus di PTK. Iya, alhamdulillah. Dan sampai hari ini progres P3K sudah sampai sejauh di mana? Sudah terima SK atau belum? Alhamdulillah sudah terima SK, tinggal duitnya yang belum. Kalau sudah bicara duit ini sebenarnya nyinggung ke saya ya. Karena bocoran duit pasti dari Kaban BKPSDM. Tapi kabar-kabarnya insya Allah awal bulan ini sudah cair. Alhamdulillah. Nah, jika nanti gaji pertama diterima, apa yang akan Anda gunakan dengan gaji pertama itu? Sebenarnya ini pertanyaan yang sulit karena teman-teman sudah berapa kali tagih nih tentang gaji pertama. Kayaknya untuk menutupi pengeluaran yang sebelumnya. Pengeluaran sebelumnya maksudnya banyak? Ya, kan setelah kita dinyatakan lulus PTK, ternyata honornya juga di stop. Jadi ditutupi. Ya luar biasa jawabannya ya. Ya, berarti habis. Untuk istri? Istri ada tampil di sini. Istri mungkin ujungnya saja. Luar biasa ya, Pak Rahman ya. Maksudnya tabungan kan untuk istri juga. Iya, tapi kan ini gaji pertama biasanya spesial. Ini gaji pertama kan gaji pertama P3K. Biasanya kita sudah niat, jika saya terima gaji yang pertama kali saya akan apa gitu. Sebenarnya saya belum ada niat, cuman istri sudah minta. Jadi saya janji nanti setelah cair. Ini saya yang bingung bertanya kalau dapat bintang tamu kayak begini ya. Terus bagaimana dengan tanggapan teman-teman kepala ruangan atau teman-teman ruangan Anda? Ruangan mana? Rohan Melati. Ya, karunya bagaimana? Karunia alhamdulillah baik sampai hari ini. Tapi karunia sempat pernah bilang dok, kalau gaji pertamanya tidak traktir orang, mungkin saya dilempar dari ruangan Melati. Saya was-was dari pertanyaan dokter ini masalah gaji. Ya, ada Kak Melati. Ada.
Iya, Anda baik sampai hari ini. Nggak tahu besok ya. Iya. Terima kasih Pak Rahman ya untuk Iya. jawabannya. Termasuk teman-teman ruangan ya, sangat mensupport saat Anda lulus. Sangat mensupport. Awalnya waktu kita ujian, kayaknya mereka iri juga. Karena kita kan ada berapa orang tuh, mobil sama-sama, naik mobil ke sana sama-sama tuh. Tempat tinggal juga sama-sama. Cuman di situ waktu sebelum ujian, mereka tuh siang dan malam itu belajarnya. Saya cuma main HP saja. Karena saya pikir kan saya sudah 35 tahun ke atas, jadi semuanya bonus. Jadi itu resep untuk lulus P3K. Nah, itu syarat wajib itu. Tapi ada yang usia 35 tahun ke atas nggak lulus, jadi nggak mungkin Ya, karena usia. ya apa ditentukan juga oleh ini ya. Karena kita kan juga melewati proses ujian dong. Jadi harus memang nilai ujiannya harus menunjang juga. Oh baik, iya Pak Rahman salah satu yang rajin ikut bimbingan, ya? Ya, hampir tiap dokter bimbingan saya hadir. Ya, itu salah satu niat dan usaha ya. Iya, Jadi betul sekali. Allah meluluskan nama Pak Rahman salah satu dari teman-teman yang lulus P3K di Rumah Sakit Mokopido. Ya, alhamdulillah. Tetapi teman-teman yang iri ini irinya tidak berkepanjangan kan? Sampai hari ini ya. Mana perawat melati? Mati. Mana perawat melati sini yang hadir? Angkat tangannya. Anda sudah lulus? Sudah? Jadi tidak mungkin iri. Enggak, yang sama-sama ke sana itu istrinya Pak Nando sama Mulia. Jadi mereka kalau saya gaji pertama tidak traktir mereka, saya tidak tahu sudah apa yang terjadi selanjutnya. Jadi istrinya harus mengerti ya dengan gaji pertamanya daripada suaminya kasihan dibenci atau dijulit sama teman-temannya, mending gaji pertama diikhlaskan dulu. Ya istri saya juga ditagi-tagi juga sama temannya. Jadi kayaknya gaji pertama saya ini habis, malah mungkin saya nombok nah. Ya, tetapi insya Allah akan banyak banget. Yang penting nanti pada saat terakhir Pak Rahman ikhlas, karena kalau ndak ikhlas mereka sakit perut. Ya insya Allah ikhlas. Ya, kemudian Pak Rahman anak berapa? Anak alhamdulillah 3. Oh, Tapi istri alhamdulillah 1 dan sampai selanjutnya. kan baru tanya di anak. Tapi disambung sendiri jawabannya ya oleh Pak Rahman. Nah ini nanti Ibu Masita ikat memang kakinya ya. Jawabannya sudah ndak enak ini. Ya. Dan insya Allah ndak berniat untuk menambah istri. Kalau anak berniat untuk menambah. Tergantung istri sebenarnya. Tetapi istri ndak berniat ya untuk ditambah. Ya, tergantung mertua juga, orang tua juga. Kalau mereka masih mau jaga anak ya. Ya, ini podcast yang ini alami ya, natural, spontanitas ya. Baik, yang jelas saya doakan semoga Pak Rahmat dengan istri beserta anak-anak tetap menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin. Silakan nambah anak asal jangan nambah istri ya. Ya. Bisa kena sanksi Pak Rahman kalau nambah istri. Ya. Sanksinya ini sudah P3K, enggak boleh main-main, enggak boleh lagi. Bukan berarti sebelum terima gaji NIP-nya hilang. Ya. Baik. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, apa mungkin tips atau pesan tadi kan tanya tipsnya ke saya. Sekarang saya yang bertanya, tips dari Pak Rahman supaya lulus P3K apa? Kemudian apa pesan-pesannya ke teman-teman perawat yang belum lulus P3K? Oke, tipsnya itu ya kita harus belajar dan giat belajar dan juga harus berdoa kepada Allah SWT karena semua yang terjadi di dunia ini semua ada yang atur Allah SWT. Dan juga tipsnya apa? Tadi apa saya bilang? Kayaknya ini sudah jadi stand up ini, bukan podcast lagi.
Ya itu apa tips dan pesannya. Jadi Tips. tips lulus P3K apa, kemudian pesan-pesan kepada teman-teman yang belum lulus P3K apa. Ya pesannya mungkin mudah-mudahan direktur yang selanjutnya seperti direktur kita buat program belajar ya di aula sini. Ya dan juga ya harus eh, kayaknya harus belajar terus. Tapi juga kita harap pemerintah Kabupaten Toli menaikkan kuota lagi. Itu juga syarat utama kayaknya. Betul. Betul tidak? Ya, kuota semoga kuotanya lebih dari kemarin 10 ya mungkin ini 50 orang perawat dan bidan. Kalau perlu dihabiskan. Iya, perlu, tapi memang saya dengar akan dihabiskan honornya. Ya, terima kasih Pak Rahman, luar biasa, sangat menarik sekali. Pak Rahman sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sangat baik dan sangat tidak membosankan, ya. Dan beliau sangat hati-hati saya lihat mengeluarkan statement karena ada istri beliau di depan. Betul sekali. Ya walaupun kadang kebablasan juga, jadi ini nalurinya Pak Rahman memang sudah begini nih karakternya, ya. Tapi bukan naluri playboy ya, bukan ya? Kita kan nggak pernah bilang Pak Rahman playboy. Betul. Berarti Pak Rahman ini ada menyadari dirinya ya mungkin karena dia sendiri yang mengungkit. Ya. Oh, sebelum menikah orang bilang begitu. Oh, ya saya tidak mengenal Pak Rahman sebelum nikah, kenalnya nanti di Mokopido ya. Tetapi sekarang insya Allah enggak kan? Oh, enggak. Tipe setia. Iya, insya Allah amin. Iya, ini suatu keberuntungan ya. Pak Rahman disaksikan seorang istri, jadi banyak yang saksikan apa yang disampaikan oleh Pak Rahman ya. Dan adapun yang disela tentang keluarga dan lain-lain itu jangan diambil ya, jangan diambil sebagai suatu keseriusan. Ya. Itu cuma merupakan intermezzo karena Pak Rahman ini tipe yang sangat bagus sebenarnya kalau pertemuan membuat suasana jadi tidak menjenuhkan atau tidak membosankan. Mungkin itu saja dari podcast kami yang kedua karena ini terkait wawancara tenaga rumah sakit yang lulus P3K yang diwakili oleh Pak Rahman Bunai, dan kita harapkan semoga teman-teman yang lulus P3K di Rumah Sakit Mokopido nanti ke depannya lebih baik lagi, lebih sukses lagi, dan tidak saja teman-teman P3K baik yang sudah lulus maupun yang belum lulus, yang PNS dan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mungkin sekian podcast edisi kedua ya, yang session kedua dari Studio Podcast Akson Channel Mokopido. Kita tutup dengan selamat siang untuk semuanya dan kita kembali ke aktivitas masing-masing. Demikian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.